Adalah berkaitan dengan si Reza Gladys dan suaminya nih, ya. Nah, kami berkali-kali datang ke sini meminta penjelasan terkait dengan perkembangan laporan polisi tersebut, ya. Nah, tapi kemudian kami juga berkali-kali ke sini tidak mendapat konfirmasi yang jelas, ya. Kita berapa kali ya? Dalam satu bulan itu adalah 4 kali atau 3 kali ke sini ya untuk menanyakan terkait dengan hal itu. Nah, terakhir tadi pihak adalah berkaitan dengan si Reza Gladys dan suaminya nih, ya. Nah, kami berkali-kali datang ke sini meminta penjelasan terkait dengan perkembangan laporan polisi tersebut, ya. Nah, tapi kemudian kami juga berkali-kali ke sini tidak mendapat konfirmasi yang jelas, ya. Kita berapa kali ya? Dalam satu bulan itu adalah 4 kali atau 3 kali ke sini ya untuk menanyakan terkait dengan hal itu. Nah, terakhir tadi pihak yang ingin kami ketemui itu tidak berada di tempat karena lagi ada giat di luar. Tapi yang mau saya sampaikan begini, ini kan perkara sudah ada SPDP-nya, sudah keluar surat dimulai perintah penyidikan, dan di dalam surat itu tertulis tegas bahwa laporan yang dilakukan pada bulan Mei kalau nggak salah ya, Maret atau Mei di tahun 2025 itu sudah masuk dalam tahap penyidikan dan ditulis di situ bahwa ada tindak pidananya. Nah, oleh karenanya kami meminta kejelasan terkait dengan status pelaporan ini. Apa yang kemudian menjadi kendala misalnya, apa yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu kami siapkan misalnya, oh bang ini kita butuh bukti ini bang, kita butuh saksi ini dan lain sebagainya. Nah, itu tidak kami dapatkan konfirmasi. Kami berkali-kali datang ke sini. Ingat ya, kasus Nikita di sini juga di cyber itu dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan Nikita itu tersangka di unit yang sama, di cyber yang sama gitu. Beda tempat tapi penyidiknya beda. Nah, yang mau saya katakan adalah kenapa kasus yang sama yang kita laporkan terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE itu juga berkaitan dengan apa yang menjadi saat ini dilakukan, dihadapi oleh Nikita dalam putusan pidana. Ini kan sama persis, karena objeknya sama, yang dilaporkan itu adalah berkait dengan illegal access rekaman, yang kemudian rekaman itu dipakai di persidangannya Nikita. Lalu dengan rekaman itu Nikita diputus bersalah bersama Mair. Nah, mana keadilannya gitu loh. Kita mau mempertanyakan ini, sejauh mana sih sebenarnya perkembangan ini, apa ada kendalanya. Kita dikirimkan SP2HP. SP2HP itu tidak menjelaskan bahwa rencana tindak lanjut akan melakukan ABCD. Nggak ada gitu. Hanya disampaikan di situ SPDP kami sudah melakukan ini. Ya apa? Ini sudah SPDP yang kami terima itu bulan kemarin, bulan Mei. Ini udah mau habis lagi bulan Juni. Nah, kami tidak. Iya, langkah selanjutnya apa? Kami tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kalau misalnya kami dibilang, bang, ini kendala kita di sini. Nah, kita kan enak bisa mencarikan solusi bersama-sama untuk supaya perkara ini jalan gitu. Atau bang, ini kami kurang saksi, bang, ini kami kurang bukti ini bang, ada nggak bukti ini? Itu kan enak komunikasi gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tambahan dari Bang Gali atau Bang Andi. Ya. Jadi begini ya rekan-rekan ya media, bahwa sebenarnya kan laporan ini kan sudah sudah masuk tahap penyidikan ya. Kalau tahap penyidikan itu gampangnya ya kita pahami bahwa ada kegiatan pengumpulan bukti-bukti ya dan menemukan tersangka. Kira-kira gitu ya, bahasa umumnya yang mudah dipahami. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Usman, maksud dan tujuan kita ke sini sebenarnya sederhana. Kita ingin koordinasi. Apa sih kekurangan Bang? Apakah misalnya ada membutuhkan saksi atau membutuhkan alat bukti lain, misalnya surat, apa sederhana sekali kok.
Tapi kok sepertinya kita ini datang ke sini susah sekali ya kita untuk bertemu dengan berbagai macam alasan, tugas di luar, ada lihat di luar dan lain sebagainya ya, seperti itu. Terkadang juga kita ya kebetulan ya yang berdua menangani laporan ini. Nah, saya juga selaku tim kuasa mendapat laporan dari teman yang lain bahwa memang sudah dilakukan koordinasi tapi hasilnya seperti ini. Nah, itulah tadi bahwa sebenarnya kembali lagi bahwa sangat sederhana tujuan kami ke sini sebenarnya untuk koordinasi, ya kan, bagaimana proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin begitu ya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Gadi yang menangani langsung kasusnya. Ya, kalau dari saya sih hampir sama yang disampaikan dari Bang Usman, dari Bang Andi. Ya, kami datang ke sini juga kan mencari sampai di mana sih. Memang ada surat yang dikirimkan. Cuman kan hambatan-hambatannya itu apa sih gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi pas datang ke sana kabarnya lagi di luar. Cuma nanti kami akan janjian kembali untuk mempertanyakan sampai sejauh mana sih. Kurang lebihnya seperti itu. Perkembangannya sampai di mana gitu kan. Gitu kurang lebih. Tapi setelah tadi naik ke atas sudah ada jawaban atau ada jawaban dari yang selama ini Nggak ada. dipertanyakan? Nggak ada, jawabannya nggak ada. Jawabannya lagi dinas di luar, lagi giat, begitu aja terus. Jawaban setiap kesini ya begitu jawabannya. Berarti bisa dibilang ini mangkrak, sedangkan kasus ketika Nikita Mirzani tersangka itu terlalu cepat ya? Nah, itu teman-teman media tahu. Tahu kan? Ya kan, kami tidak perlu memperjelas itu, tapi teman-teman media tahu bahwa Nikita di unit ini juga di cyber pada saat dia menghadapi kasus hukum ya dilaporkan atas pelanggaran undang-undang ITE, disidik oleh penyidik dari cyber itu kurang lebih 1 atau 2 bulan dalam waktu yang cepat, secepat-cepatnya dia bisa tersangka, dan pada waktu yang secepat itu juga dia dilakukan penahanan. Nah, mana keseimbangannya gitu ya terkait dengan proses penegakan hukum ini. Ini laporan udah setahun loh, setahun lebih loh. Setahun lebih. Laporan ini. Terakhir Desember 2025 kami diberitahukan bahwa kasus ini sudah naik kepada tahap penyidikan. Desember 2025 dikirimlah kami surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Berarti dalam waktu sekitar 6-7 bulan kasus ini sampai kepada titik terang bahwa kasus ini ada tindak pidananya. Oke. Setelah itu Desember sampai hari ini kita coba berkomunikasi atau ingin mencari informasi kepada pihak ini. Datang ke sini alasannya bahwa kita belum ada kuasa. Pertama nih, oke kalau begitu kita minta kuasa gitu kan. Padahal kan kita sudah bilang, Bang kami ini memang belum dapat kuasa, tapi ini kita kan klien kami, Mahil kan klien kami, ya kan. Untuk khusus untuk ini dia sudah memberikan secara lisan dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu kita penuhi administrasinya, kita minta surat kuasa, terpenuhi surat kuasanya, terpenuhi administrasinya dan lain sebagainya. Tapi setelah kita sudah penuhi semua keinginannya, kita tanya, Bang ini bagaimana perkembangannya Bang, apa kendalanya Bang, tolong disampaikan kepada kami Bang, bagaimana proses penyidikan ini bisa berlangsung ya lancar lah. Oh ya nanti akan kami kirimkan SP2HP, dikirimkanlah kami SP2HP, itu sudah sebulan yang lalu. Nah kami datang lagi ke sini karena di SP2HP itu kita kan pengen tahu juga apa sih yang harus yang menjadi kendala di dalam proses hukum ini. Kita minta supaya diperjelas. Habis ini sudah dilakukan pemeriksaan ABC dan seterusnya, sudah dilakukan penyitaan barang bukti dan seterusnya. Lalu apalagi tindak lanjutnya? Apakah diperlukan ahli? Kalau diperlukan ahli, kami datangkan ahli. Kan begitu. Misalnya dibilang sama penyidik, Bang ini ternyata harus membutuhkan ahli Bang. Gitu. Kami datangkan ahlinya, gitu. Ahli ITE, ahli hukum segala macam. Kalau diperlukan, tapi ini kami dihambat dengan komunikasi yang menurut kami itu tidak sewajarnya gitu ya. Kita dianggap, wah abang ini terus datang ke sini nanya segala macam. Lah emang apa salahnya kita warga negara? Masa nggak boleh nanya? Kan di situ persoalannya.
Nah ini juga sama, ada kasus yang satu lagi berkaitan dengan produknya yang mirip dengan Dr. Richard yang juga dilaporkan. Ya. Jadi kita melaporkan produk glowing booster cell ini, produk glowing booster cell ya, betul. di sini juga. Nah begitupun dengan hal demikian terjadi juga. Kami berkoordinasi juga tidak pernah ditanggapi dengan serius, ya kan? Atau tidak pernah ditanggapi dengan bagus lah. Bang, apalagi sih ini bang? Alasannya kan kita sudah kirim SP2HP bang. Ya SP2HP itu kan surat. Kita tahu bahwa itu adalah proses administrasi. Pertanyaannya, apakah itu tidak boleh kami tanyakan kalau sudah berbulan-bulan? Ini perkara udah berbulan-bulan. Ini soal administrasi aja kita dibikin ruwet sama penyidik ini. Soal administrasi doang. Nah inilah yang kami bilang, bagaimana penegakan hukum ini bisa adil di mata masyarakat, dilihat masyarakat. Nikita Mirzani bersama Ismail Marzuki dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa ditersangkakan. Berarti bisa dibilang Dua kasus ini, kasus yang berjalan lama ini dua. Satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan yang kami laporkan berkaitan dengan produk glowing booster cell milik Reza Gladys yang menurut dia itu tidak berbahaya. Itu menurut dia ya di persidangan. Pasalnya apa sih bang yang ini bang? Apa? Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan kalau nggak salah pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Nah itu kita laporkan juga di sini sama. Itu juga yang menjadikan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sampai hari ini di penjara gitu loh. Nah kami meminta penjelasan bagaimana ya objek yang memenjarakan Nikita dan Ismail ini diproses juga dengan secepat yang seperti yang dilakukan terhadap Mail dan Nikita itu loh. Itu yang kami inginkan, keseimbangan itu. Mengingat kan yang di Richardnya juga cepat ya. Dan Richardnya juga cepat, produknya sama, coba itu kan diganti label aja, di labeling. Intinya sama, produknya sama, berbahaya, tidak punya. Dan prosesnya juga cepat. Prosesnya juga cepat. Nikita dilaporkan, ya ingat ya, Nikita dilaporkan dan dipenjarakan, di penjara atau sekarang diputus bersalah itu karena dua hal, produk itu sama rekaman itu. Yang hari ini juga kami laporkan produknya, kami laporkan rekamannya. Gitu. Nah, tapi sudah setahun, bahkan setahun lebih ini kasusnya begini aja. Kita koordinasi dengan penyidik, ya nanti bang, kami kan sudah kirim ke SP2HP. Iya itu kan udah dikirim bulan lalu, sekarang bulan ini apa perkembangannya bulan Juni? Ada dugaan permainan dari terlapornya sendiri Bang? Kami tidak menuduh, tidak tahu menduga atau apa. Tapi ya kalau begini caranya ya, kami juga bisa menduga bahwa ini ada apa-apa gitu. Ya, karena terbukti dengan perkara ini tidak jalan, tidak ada tindak lanjut yang jelas dan lain sebagainya. Ada apa gitu ya? Iya, membuat keraguan di dalam hati kami gitu. Kenapa penegakan hukum terhadap Nikita cepat, ini lambat gitu. Giliran Nikita Mirzani yang dilaporkan dan Ismail jalannya cepat kilat gitu. Makanya tadi Teh Rika bilang ada proses apa itu? Paket kilat ya. Ada paket kilat yang sudah disiapkan untuk Nikita dan Makil. Itulah kenapa kami datang lagi ke sini mau menyampaikan atau mau meminta informasi kepada penyidik terkait dengan harapan ya bisa mendapat jawaban yang jelas. Gitu. Kalau ada kendala sampaikan, oh bang kami butuh ahli dan lain sebagainya ya kami siapkan. Gitu aja. Bang, Nikita tuh tahu nggak sih kalau dapat dukungan dari RDP sendiri? Tahu, saya kan update. Kalau lagi besok saya update. Oh ada ini dari Teh gitu kan, tahu kan? Bahkan ada pernah kunjungan ya? Ke? Mengunjungi Nikita di Rutan ya? Di Rutan ya, dia pernah berkunjung perjalanan dinas juga sih itu. Jadi kan Terika itu sifatnya adalah dalam konteks dia sebagai anggota DPRD menjalankan tugas pengawasan ya. Tugasnya ya untuk memantau proses penegakan hukum di negeri ini. Ada yang bermasalah yang menurut dia dari kacamata dia, dari perspektif dia bahwa ini tidak ada keadilan. Maka beliau biasa mengadvokasi itu. Gitu. Bang Jadi PK, ini ya, Bang. saya tambahkan sedikit ya terkait ini tadi ya sedikit saya tambahkan ya sebentar bahwa
sebenarnya kami kesini ini sebenarnya tujuannya itu untuk memperjelas saja. Dan kedua, tentunya kita kan ingin menjaga hubungan baik kita dengan pihak kepolisian ya. Sehingga kita berusaha mendatangi, mempertanyakan dan lain-lain sebagainya seperti tadi yang disampaikan Pak Usman ya. Apakah misalnya rekan-rekan kita penyidik ini membutuhkan misalnya bukti-bukti lain atau apa, mungkin saksi ahli. Yang jelas seandainya kalau kita mau melakukan upaya hukum sebenarnya terkait adalah perkeraman dan seperti ini, ada hal yang diatur dalam undang-undang, misalnya kita bisa melakukan upaya hukum administrasi, menyurat ke atasan, bahkan ketika kami melihat bahwa ada kondisi yang kiranya akan melanggar etik ya tentunya kan kami juga secara hukum bisa melaporkan ke Propam dan lain-lain sebagainya ya. Tapi ketika hal itu ditempuh, maka tentu kan nanti hubungan kita dengan rekan penyidik ini menjadi tidak baik. Oleh karena itu, kami upayakan datang ke sini secara persuasif. Ya jelas tujuannya kami bahwa ingin mempertanyakan kenapa, ada kendala apa, ya kan, siapa tahu bisa kami bantu. Kira-kira begitu. Tapi namun kami datang ke sini selalu alasannya di luar, agak susah ditemui. Begitu mungkin tambah dari saya. Silakan, ada yang lain. Bang, yang untuk PK hari ini tuh alasan penundaannya apa, Bang? Negasan lagi aja, Bang. PK hari ini sidang. Oh, alasan penundaan PK tadi karena jaksa tidak hadir. Keterangan majelis bahwa jaksanya sudah dikirimin surat secara patut untuk menghadiri persidangan tadi. Tapi jaksanya tidak memberikan konfirmasi yang layak dan patut menurut majelis hakim. Karena hakim katakan kami tidak mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak kejaksaan dalam hal ini termohon PK. Nah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, acara pidana, maka harus ditunda terlebih dahulu ya, dan akan dipanggil satu kali lagi. Kalau misalnya di agenda berikutnya jaksa tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran jaksa. Itu sih alasannya tadi. Ditunda kapan, Bang? Tanggal 1 Juli 2026 jam 9 pagi. Bang, seberapa besar sih, Bang, peluang PK ini dikabulkan? Ya, kami kalau ditanya seberapa besar, ya kami tim penasihat hukum kita punya keyakinan 100% untuk bisa dikabulkan PK itu. Gitu. Jadi kalau bicara keyakinan kami, insya Allah kami masih kokoh dan teguh dengan keyakinan kami ini kita bisa dibebaskan. Ada bukti baru nggak, Bang? Enggak mengajukan alasan novel. Bang, penegasan lagi, kekeliruan apa sih, Bang, yang mungkin akan belum bisa diajukan kami sampaikan karena tadi kan belum bisa dibaca, belum bisa dibaca materi PK-nya, jadi belum bisa disampaikan secara utuh ya. Tapi garis besarnya bahwa materi PK itu ada dua, yang satu soal kehilafan, yang satu soal pertentangan putusan. Nah, apa bentuk kehilafannya nanti akan kita bedah di tanggal 1 Juli untuk kita lihat, dan kami akan perlihatkan di mana letak kehilafan hakim dalam memutus perkara itu. Khilaf ya, Bang, ya? Khilaf. Oke. Khilaf. Terima kasih, Bang, Tarike hadir nggak, Bang, kira-kira nanti? Tarike nanti katanya Hadir, insya Allah dia bilang Hadir. Taris mengawal. Baik. Hadir. Makasih banyak, Bang. Ya, Thank you, Bang. Hah? Sama saya juga nggak ada.